Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG PESBA tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib min Fadlillah, mahasiswa PPG Program Studi Pendidikan Agama Islam di FPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 18702 132 54837. Pada hari ini akan menjalankan praktek uji kinerja pada sekolah SMK Islam Sunan Kalijaga pada murid kelas 11 dengan topik ketentuan pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana? Hari ini menyenangkan? Sudah sarapan? Sudah sholat subuh? Sekarang sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pelajaran, Bapak di sini akan mengabsen kehadiran anak-anak semuanya. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke. Dahulu. Akma Junita Putri. Izin. Izin. Akmila Nur Hidayah. Alfi Fitria Lailatus Zahra. Lila Iliana Fadila. Nafisa Rahmatul Fadila. Nikmatus Solehah. Saril Gadis Adisti. Gabriela Helwa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan atau pada pagi hari ini, yakni pembelajaran mata pelajaran apa? Oke, sebelumnya untuk materi kemarin kita telah mempelajari apa? Toleransi. Apa itu toleransi? Ada yang tahu? Kelapangan dada yang mengandung maksud suka rukun terhadap siapapun. Kelapangan dada Yang mengandung maksud suka rukun terhadap siapapun. itu terhadap siapapun. Intinya toleransi adalah menjaga kerukunan, baik kerukunan antar teman atau sesama atau non toleransi. Oke. Selanjutnya kita sebelum mulai pelajaran biasanya kita tadarus dulu. Oke, sekarang kita untuk tadarus
nilai apa? Ini semua di sini ada yang tidak mau menikah? Semua ingin Menikah. Coba Gabriel, untuk apa menikah? Membuat ikatan suci. Oke. Yang lainnya ada? Menikah? Untuk apa? Mengikuti sunnah Rasulullah. Mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi menikah itu juga termasuk sunnah Rasulullah. Untuk sebagai perempuan ya, kriteria Anda sebelum menikah, kriterianya yang diinginkan itu seperti apa? Suami yang seperti apa ya? Soleh. Coba satu. Siti ya bagaimana? Mapan. Terus laki-laki apa? Oh, ganteng. Ganteng kah ya? Ganteng. Gan? Star. Apa lagi? Ustad. Apa? Kriteria calon nanti ke depan. Pinter agamanya. Bagus sekali nih. Yang pertama pinter agamanya. Ini bagus sekali tuh. Harus agamanya yang pertama ya. Kemudian kalau orang sudah menikah itu bagaimana? Yang sama melihat itu bagaimana? Bahagia. Nikah itu untuk apa? Untuk bahagia. Menghindari perbuatan yang tidak diinginkan atau tidak baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang video sedikit mengenai pernikahan ini. Mohon dicermati. Oke, itu tadi dari tayangan video ini yang kalian dapat dari ini apa? Dari video ini. Adanya apa saja di sini? Komponennya hijab kabul, akad nikah. Selain itu ada lagi? Ini siapa ini? Nah ini dalam sebuah pernikahan itu harus ada ini ya. Harus ada ini. Apa? Yang pertama ada kemudian kemudian bang kemudian hijab kemudian apa ya? Jelas jamaah. Nah, ini proses pernikahan itu tadi. Kemudian sebelum melangkah ke pernikahan, setelah ini saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang atau pagi hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dalil hukum dan tujuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi rukun dan syarat sah pernikahan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan dalam pernikahan. Yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kasih sayang sebagai nilai pernikahan dalam Islam. Seperti nikah itu banyak sekali yang harus kita persiapkan. Mental itu
juga perlu. Untuk membekali kalian semua, apakah punya cita-cita untuk menikah setelah ini? Tidak ya? Belum ya. Cita-cita umur berapa nikah? 23, 24. Aja yang 17 mau nikah? Setelah 18 mau nikah? Jadi menikah ya standar saja untuk ukuran umur, seperti 21 atau 22 atau 23. Misalnya 23 banyak itu, 23, 22 itu banyak. Kalau 17 tahun, oh itu masih kecil sekali. Jadi mohon jangan menikah jika masih usia 17. Nanti banyak faktor-faktor yang dapat ketika sudah menikah ada permasalahan. Ini apa? Belum mapan misalnya. Nanti ketika yang kita nikah itu sama-sama umurnya sama 17 tahun, yang laki-laki yang perempuan juga 17 tahun. Jadi sama-sama memiliki ego yang tinggi. Iya toh? Tinggi toh, saya pengen A, aku pengen B. Akhirnya tidak menemui titik temu. Ini saya sedikit memberikan penjelasan mengenai pengertian nikah. Nikah dalam bahasa Arab memiliki arti mengumpulkan, jadi dua orang ya, laki-laki perempuan dikumpulkan, menghimpun atau menjodohkan. Adapun secara syariat itu hukum sah antara seorang pria dan wanita. Jadi menikah itu laki-laki dengan, bukan perempuan dengan laki-laki dengan untuk menimbulkan hak dan kewajiban dengan tujuan untuk hidup bersama secara halal. Kalau masih pacaran itu halal apa haram? Sini nggak ada yang pacaran ya? Dan untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, seperti di pengantin ya nikahnya, ini doanya sakinah mawaddah warahmah. Sekarang hukum pernikahan. Hukum pernikahan. Yang pertama yakni, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan tujuan pernikahan yakni apa cah? Memperoleh rasa sayang, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup, untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan diridhoi, menjaga kehormatan. Jadi menjaga kehormatan itu manusia betul-betul terhormat, tidak seperti binatang. Mengikuti sunnah Rasulullah untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup, menjaga pandangan mata, menjaga lirik lono, lirik ini, untuk mendapatkan keturunan yang sah. Di sini saya menjelaskan tentang apa aja di dalam rukun dan syarat sah. Jadi yang pertama harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, laki-laki syaratnya harus dewasa, beragama Islam. Kalau Kristen berarti tidak. Perempuan dewasa harus beragama Islam. Nah, sekarang kita masuki kasus pernikahan ini di Indonesia. Nikah dini itu sangat memprihatinkan. Belum lulus tapi sudah nikah. Pemirsa, viral di media sosial dua sejoli bocah di bawah umur di pantai melakukan pernikahan dini. Menurut pihak
kita kelompokan, kita bikin terlebih dahulu ya. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang berdiri ya. Sudah ngantuk ya. Kita menghitung atau membuat angka dari kepala ya, dari kepala kita. 1, 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Nah, semangat. Oke, terus. Nah. Sekarang Bapak akan memberikan KPD untuk kita kelompok nanti. Sekarang saya bisa untuk membagi 3 kelompok ya. Kumpul dengan 3 kelompok. Sudah? Saya membagi LKPD. Itu dikerjakan sesuai dengan perintah LK yang ada di LKPD. Bisa komentar. Kursinya di bawah, kursi tidak apa-apa. Ini apa? Saya kasih waktu 15 menit. 5 menit ya. Gimana? Sudah ya? Terus sekarang maju untuk berkelompok presentasikan hasilnya. Yang maju pertama ya ini kelompok satu aja, satu dulu ya. Semuanya bisa maju dan mempresentasikan
Ada yang yuk maju depan. Tidak apa-apa, depan sini nggak apa-apa. Bisa memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu memperkenalkan soal pertama, apa yang dimaksud dengan pernikahan dini menurut hukum negara dan pandangan Islam? Pernikahan dini secara hukum negara adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan undang-undang. Lalu pernikahan dini secara hukum Islam adalah pernikahan yang dilakukan sebelum calon suami istri memiliki kematangan fisik, mental, dan kemampuan bertanggung jawab, meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat. Kedua, faktor dari pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, pendidikan, budaya dan adat, pergaulan dan keluarga. Yang ketiga, mengapa kesiapan usia, mental, dan tanggung jawab sangat penting dalam pernikahan. Karena kesiapan usia, mental, dan tanggung jawab sangat penting dalam pernikahan. Karena pernikahan menuntut kemampuan pengelolaan emosi, ekonomi, dan peran keluarga. Tepuk tangan yang meriah. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Ya. Monggo. Bagaimana peraturan hukum dalam mencegah pernikahan dini? Monggo dijawab untuk kelompok 1. Orang tua berperan memberikan pendidikan agama, dan moral, pengawasan yang bijak, komunikasi terbuka, serta dukungan pendidikan agar anak siap secara mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah. Itu tadi jawaban dari kelompok 1. Beri aplaus meriah. Ya, Sekian dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. meriah. Dari presentasi kita kali ini, apa yang kita dapat hari ini mengenai pernikahan dini ini? Dari kelompok ini, yang kita dapat apa? Manfaatnya? Apa? Dapat sosial. Kalau pernikahan dini sosialnya itu terganggu kan? Yang kita dapat dari kelompok kita hari ini apa saja? Untuk mengetahui dampak-dampak dari pernikahan. Dampaknya dari pernikahan ini apa? Tidak sekolah, jadi tidak sekolah. Kemudian sering berujuk kan? Ya KDRT itulah semacamnya.
gerak. Kemudian setelah kita mempelajari tadi, ya kita sebagai remaja kita lebih harus berhati ya, dan bisa mempersiapkan pernikahan secara panjang nanti supaya ciptanya sakinah mawaddah, kebahagiaan ya, dan akhir. Gimana pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Alhamdulillah. Itu tadi materi-materi yang sudah kita sampaikan, semoga kita bisa mengambil manfaatnya pembelajaran hari ini. Dan semoga kita semuanya nanti terkabul atau tercapai cita-cita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai tentang apa itu talak atau apa ya, cerai untuk pertemuan berikutnya. Itu tadi, semoga kita semua mendapatkan lindungan Allah, dan kita dan anak-anak semoga harus tetap semangat belajar ya. Nah, sekarang ini yang lagi mau liburan ini di rumah tetap harus belajar. Saya kasih oleh-oleh untuk supaya belajar di rumah. Gas ya. Seperti itu. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk doa, untuk kepala kelas memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tadi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.